Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 2B MA 1202. Pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang matriks. Kita akan menyentuh hari ini pada pokok bahasan determinan. Nah, determinan dari sebuah matriks A n kali n, ini simbolnya itu ini A dengan kurung tegak atau ditulis dengan determinan A, maka bila A itu ukuran 1 kali 1 tentunya adalah A sendiri. Oke ya. Ini bukan mutlak ya, hati-hati ya, ini A sendiri. Untuk 2 kali 2, kamu bisa menggunakan ini, A kali C dikurangi B kali C. Kok ini AB kurangi BC sih? Ini salah ya. A kali C dikurangi B kali C. Dan cara yang sama untuk determinan matriks 3 kali 3, biasanya kita perluas dengan kolom pertama, tambahkan kolom pertama, tambah kolom kedua. Nanti ini plus, 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 ini kali ini kali ini, tambah ini kali ini kali ini, tambah ini kali ini kali ini, dikurang ini kali ini kali ini, dikurang ini kali ini kali ini, dikurang ini kali ini kali ini. Nah, determinan A ini, determinan 3 kali 3, jangan lupa yang kita lihat hanya ini loh. Ini hanya perluasannya untuk kita dapat menghitung determinannya. Nah, ini yang biasanya kita sebut metode Sarus. Oke ya? Coba kamu cari ini, nanti pada akhirnya kalau dia determinannya A tidak sama dengan 0, maka A matriks yang tak singular. Karena pada akhirnya untuk mencari inverse itu kan kamu perlu seperdeterminan. Begitu seperdeterminan, determinan sama dengan 0, maka dia pasti nggak punya inverse. Artinya dia matriks yang tidak singular. Matriks yang singular gitu ya, kalau determinannya sama dengan 0. Oke, nah mungkin kamu bisa melihat juga cara perluasan kofaktor ya, tidak akan saya bahas di video, bisa kamu coba cari perluasan kofaktor untuk menghitung determinan. Nah, ini ada satu hal yang menarik, eee, ini, ternyata kalau saya punya matriks A berbentuk segitiga atas, maka determinannya adalah ini. Ini bisa saya buktikan menggunakan, metode perluasan kofaktor ya. Tidak akan saya perlihatkan, tapi mungkin waktu di kuliah, oke, saya perlihatkan ya. Nah, pertanyaannya, kan saya sudah punya tuh. Begitu saya lakukan operasi baris elementer, saya bisa mengubah menjadi bentuk ini. Pertanyaannya, operasi baris elementer itu akan mengubah nilai suatu determinan atau tidak? Akan mengubah nilai suatu determinan atau tidak? Kalau setiap operasinya saya tahu akibatnya terhadap determinan dari matriks, nanti tinggal kelakuan OBE gitu ya, dikali dengan diagonalnya, selesai. Bagus sekali ya. Dan ini yang dilakukan oleh komputer. Ini yang dilakukan oleh komputer untuk melihat determinan. Determinan itu tidak menggunakan perluasan kofaktor untuk di software komputer, karena itu memakan waktu sangat banyak dan memakan memori sangat banyak. Jadi kita biasanya tidak melakukan itu di software komputer. Nah, ini memanfaatkan OBE. Nanti bisa kamu lihat, kalau kamu operasi tukar baris, 1 kali tukar baris, kamu akan dikalikan dengan -1. Kamu coba ya, kamu lakukan operasi tukar baris, maka determinannya itu akan menjadi -1 kalinya. Kamu coba aja. Misalnya saya punya matriks 1, 2, 3, 4, lalu saya tukar baris. 3, 4, 1, 2. Determinannya akibatnya apa? Menjadi negatif ya. Oke ya. Dan kalau kamu melakukan operasi baris elementer, misalkan dikali setengah, nanti itu menjadi 2 kalinya. Kira-kira gitu ya. Dan terakhir, kalau saya punya melakukan operasi baris elementer yang ini, suatu baris ditambah atau dikurangi berapa kali kelipatan suatu baris yang lain, maka dia tidak mengubah determinannya. Coba kita lihat ya. Oke, oke. Jadi saya punya ini. Oke, ada pertukaran, berarti nanti dikali -1 terakhirnya. Di sini, B3 minus 2B1 tidak mengubah nilai determinan. Tapi ini mengubah nilai determinan. Ini mengubah nilai determinan. Makanya saya kurang setuju ketika kamu di awal-awal diperkenalkan dengan notasi ini. Ya oke, ini notasi boleh, boleh. Tapi ini sebenarnya melakukan 2 kali operasi baris elementer. Melakukan 2 kali operasi baris elementer. Jadi di sini itu seolah-olah sama dengan kamu nanti ada perkalian dengan 4. Perkalian dengan 4. Oke ya. Dan cara yang sama di sini, oke, saya dari sini menjadi ini. Jadi B3 itu yang ini yang operasi baris elementer pertama tidak mengubah. Ini dikali -1.
ada ini sebenarnya adalah perkalian, ada perkalian nanti ada kali 4 gitu kira-kira ya. Ini juga sebenarnya bukan, ini 2 kali operasi baris elementer. Makanya saya kurang setuju ketika kamu ada sesuatu dikali B4-nya. Tidak ya. Jadi ini sebenarnya dia melakukan 2 kali operasi baris elementer. Pertama 2 kali B4, lalu B4 dikurangi 7 kali B2. Oke ya. Akibatnya nanti nilai determinannya akan berubah. Oke ya. Oke, dari sini saya dapat ini tidak mengubah nilai determinan. Akhirnya saya dapat ini, 4, 2, min 1, 19. Saya dapatkan ini, 4, oke. 4, 2, min 1, 19. Tapi, ini ada perkalian dengan 4 dan perkalian dengan 2. Nanti harus dibagi 4 dan dibagi 2. Sehingga hasilnya sebenarnya ini adalah 19. 19. Kamu bisa cek sendiri. Ya, makanya saya bersikeras ketika kamu pertama kali melakukan operasi baris elementer, tolong jangan menggunakan operasi baris elementer ini. Tolong jangan menggunakan operasi baris elementer ini. Karena nanti akan terdampak ketika kamu menghitung determinannya. Oke ya, hati-hati. Nah, ini saya pikir kamu coba sendiri. Ini sangat teknis. Harus kamu coba dengan latihan berkali-kali. Mulai dari matriks 2x2. Mulai dari matriks 3x3. Oke ya, 4x4 menurut saya nanti saja. Kalau kamu sudah mahir. Oke ya. Selanjutnya ini SPL homogen. Apakah saya perlu? Tidak perlu ya, karena itu pengantar untuk nilai eigen. Saya pikir sampai di sini saja. Kedepannya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan nilai eigen dan vektor eigen dari sebuah matriks. Oke, terima kasih.